Perkenalkan, nama saya Nadifa Salatun Najwa, NPM 0211222194. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dapat disimpulkan, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, berlaku dimanapun dan kapanpun, serta tidak bisa diganggu-gugat. Hak asasi manusia dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut John Locke. John Locke mengemukakan hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, hak asasi manusia memiliki sifat yang mendasar dan suci karena tidak ada yang bisa mencabutnya. Yang kedua, menurut Profesor Darji Darmodiharjo, hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak lahir berupa hak-hak dasar, hak dan kewajiban yang ada didasari oleh hak-hak asasi. Yang ketiga, menurut Jan Matterson, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang mendasar pada setiap manusia, yang mana manusia tidak bisa hidup sebagai manusia semestinya tanpa hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia yang pertama ada hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi yang sudah ada sejak semua umat manusia lahir. Yang kedua, universal. Universal artinya hak asasi manusia terus berlaku kepada semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut ini artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut maupun diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya hak asasi manusia meliputi baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mana semua orang berhak mendapat semua hak itu. Saya Gaji Padilla Gipari, NPM 175. Contoh pelanggaran HAM yaitu salah satu adalah melakukan penganiayaan jika dilihat dari kejadian nyata. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi selaku anak Dirjen Pajak terhadap David, Direktur KPAI AI Maryati Solehah, menganggap bahwa aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario merupakan tindak kekerasan yang sangat serius. Dirinya juga menyebutkan bahwa aksi penganiayaan secara brutal tersebut melanggar nilai hak asasi manusia atau HAM. Tentu saja kami mengungkapkan kesedihan dan simpati kami kepada para korban. Ini tentu saja merupakan tindak kekerasan yang sangat serius. KPAI mengancam tindakan kekerasan yang dilakukan karena secara masif melanggar harkat dan martabat manusia, terutama hak asasi manusia. Ini kami anggap sebagai tindakan pidana luar biasa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan diantaranya: 1. Kampanye anti kekerasan. Melakukan kampanye anti kekerasan merupakan salah satu cara mencegah dari tindak kekerasan. Dilakukannya kampanye ini secara terus-menerus bisa mendorong individu untuk lebih menyadari akibat dari kekerasan secara umum. Melalui kampanye, setiap masyarakat diajak untuk berperan serta dalam menciptakan kedamaian dalam kehidupan, sehingga setiap individu mampu berkarya menghasilkan sesuatu untuk memajukan masyarakat dan diri sendiri. Kampanye anti kekerasan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat mengenai dampak negatif tindak kekerasan. 2. Menyelesaikan masalah sosial dengan bijak. Mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial dengan bijak merupakan salah satu bentuk mencegah tindak kekerasan.
Dalam upaya ini, pemerintah memiliki peran besar karena secara umum apa yang menjadi tindakan pemimpin akan diikuti oleh bawahannya. Jika tidak suatu negara menjauhkan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah sosial, maka tindakan ini juga akan dilakukan oleh warganya. Dengan begitu, semua pihak tidak akan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, yang akhirnya bisa membawa kedamaian dalam kehidupan. Baik, saya Firanggra ini dengan NPM 0211221182. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan. Yang ketiga yaitu penegakan hukum secara adil, di mana sistem hukum yang kurang tegas akan memengaruhi terjadinya tindak kekerasan di masyarakat. Hal ini terjadi karena perasaan tidak senang ketika kekuatan hukum dengan mudahnya digantikan dengan kekuatan harta. Rasa tidak senang inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan. Oleh karena itu, penataan sistem penegakan hukum yang adil dan tegas bisa mengurangi meningkatnya angka kekerasan. Intinya, penegakan hukum yang kurang tegak dapat mendorong terjadinya tindak kekerasan. Yang keempat yaitu menciptakan pemerintahan yang baik. Kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dipengaruhi karena cara kerja pemerintah yang kurang memuaskan. Perasaan tidak puas ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Maka dari itu, menciptakan pemerintah yang baik menjadi salah satu upaya dalam mengatasi kekerasan. Upaya ini dilakukan dengan menyusun kebijakan dan strategi yang adil bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dengan adil. Kesimpulan dalam kasus Mario dan David yaitu tindakan yang terjadi yang dilakukan oleh Mario jelas merupakan kejahatan kekerasan dan berarti pula kejahatan jalanan karena melibatkan penganiayaan. Dalam hal ini, kejahatan jalanan yang dilakukan bersifat predatori. Namun, walaupun hubungan pelaku dan korban dalam kejahatan jalanan ini telah sesuai dengan pernyataan OECD bahwa terdapat perbedaan kekuasaan antara Mario dan David atau perbedaan kekuatan antara Mario dan David. Dalam hal kekuatan, dapat dilihat bahwa adanya indikasi di mana Mario merasa memiliki kekuasaan yang membuatnya superior di atas David, mulai dari kekuatan fisik, ekonomi, sosial, maupun politik. Superioritas ini tidaklah muncul ketika penganiayaan terjadi, namun diawali dengan berbagai perilaku yang mengarah pada pertunjukan kekuatan, seperti flexing di media sosial. Sebenarnya, selain kekuatan fisik, sumber kekuasaan lainnya tidak dimiliki Mario secara langsung, namun melainkan dimiliki oleh ayahnya. Namun, bagaimanapun, hal inilah yang membuatnya melihat korban sebagai pihak yang lebih subordinat, sehingga ia memiliki kesempatan untuk melakukan penekanan tanpa perlawanan yang lebih berarti. Ditambah pula, Mario merasa memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk mengatasi perlawanan dan membuat pihak yang tidak setuju dengannya, seperti saksi-saksi yang ingin menolong David, tidak dapat berbuat apa-apa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.